Kabut tipis masih enggan beranjak dari punggung-punggung gunung, meski sang surya sudah menyapa dengan malu-malu. Udara dingin pegunungan menyergap, menyusuk hingga ke tulang, namun tak mampu meredam semangat Rian. Pemuda berperawakan tinggi atletis itu tengah sibuk memeriksa kembali isi ranselnya di teras gubuk peristirahatan sederhana yang disewanya semalam. Rian bukan pendaki kemarin sore. Sudah tak terhitung berapa puncak gunung yang berhasil ia taklukkan. Gunung-gunung di Jawa Barat, khususnya, sudah seperti rumah kedua baginya. Namun, Ciremai selalu punya tempat spesial. Bukan hanya karena puncaknya yang menantang, tapi juga karena cerita-cerita lama yang menyelimutinya. Kisah-kisah tentang penunggu, tentang pendaki yang hilang tanpa jejak, atau yang kembali dengan ingatan yang terenggut. Bagi sebagian orang, itu hanya cerita pengantar tidur. Tapi bagi Rian, itu adalah bumbu penyedap petualangan. Serius mau sendirian, nak? Suara paruh baya Pak Ujang, pemilik gubuk, memecah kesunyian. Pak Ujang sudah puluhan tahun hidup di kaki gunung. Hafal betul perangai setiap jalur, setiap cuaca, bahkan setiap aura yang terpancar dari puncak sana. Rian tersenyum tipis, mengencangkan tali sepatunya. Sudah biasa, Pak. Lagi pula lebih khusyuk menikmati alamnya kalau sendirian. Pak Ujang menghela napas panjang, tatapannya menyiratkan kekhawatiran yang samar. Hati-hati, nak. Ciremai itu bukan sembarang gunung. Apalagi kalau sudah masuk musim pancarobiong begini, suka ada saja yang aneh-aneh. Pancarobiong, istilah lokal untuk pergantian musim, diyakini membawa energi yang lebih kuat, entah positif atau negatif. Siapa? Rian bangkit, ranselnya sudah terpasang kokoh di punggungnya. Ia mengacungkan jempol, mencoba meredakan kecemasan Pak Ujang. Beberapa menit kemudian, Rian sudah melangkah ringang menyusuri jalur setapak yang mulai menanjak. Pepohonan pinus menjulang tinggi, seolah menyambutnya ke dalam pelukan hutan. Ia menghirup dalam-dalam aroma tanah basah dan dedaunan pinus yang khas. Sesekali ia berhenti, mengeluarkan ponselnya, mengambil beberapa gambar pemandangan yang memanjakan mata. Sinyal masih ada, meski kadang putus-putus. Ia sempat mengirim pesan singkat kepada Santi, adiknya, memberi kabar bahwa ia sudah memulai pendakian. Santi adalah satu-satunya keluarga yang selalu mengkhawatirkan petualangan Rian, namun juga yang paling memahami hasrat kakaknya akan kebebasan. Semakin tinggi ia melangkah, semakin rapat vegetasi hutan. Cahaya matahari mulai kesulitan menembus kanopi dedaunan. Suara-suara alam mendominasi, kicau burung yang bersahutan, gemerisik dedaunan tertiup angin, dan kadang terdengar suara monyet dari kejauhan. Rian merasa damai, seolah semua beban kota terhempas jauh. Namun di tengah kedamaian itu, sebuah perasaan aneh mulai menyelimutinya. Bukan rasa takut, lebih seperti sensasi diawasi. Ia sesekali menoleh ke belakang, lalu ke samping, namun tak ada siapapun. Hanya pohon-pohon besar dan semak belukar yang bergerak-gerak ditiup angin. Cuma perasaan, bisiknya pada diri sendiri, mencoba mengusir pikiran itu. Ia terus melangkah memasuki bagian hutan yang lebih lebat dan gelap. Di beberapa titik, jalur setapak menjadi sangat curam dan licin. Rian harus berpegangan pada akar-akar pohon besar untuk menjaga keseimbangan. Semakin dalam ia masuk, semakin pekat aura mistis yang dia rasakan. Bukan lagi sekedar perasaan diawasi, tapi seolah ada kehadiran lain yang berjalan bersamanya. Tak terlihat, namun terasa sangat dekat. Ia mencoba fokus pada langkahnya, mengabaikan bisikan-bisikan halus yang seolah berdesir di telinganya. Angin, ia meyakinkan diri. Namun bisikan itu semakin jelas, seolah memanggil namanya, lembut namun menuntut. Rian, Rian. Langkah Rian terhenti, jantungnya berdebar kencang. Ia menoleh cepat ke segala arah. Kosong. Hanya suara angin yang melenguh di antara pepohonan. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, bukan karena lelah, tapi karena rasa dingin yang tiba-tiba menyergap, seolah ada sesuatu yang baru saja melintas sangat dekat di belakangnya. Matahari mulai condong ke barat, langit di atas sana mulai diwarnai jingga dan ungu. Ia tahu ia harus segera mencari tempat untuk berkemah sebelum gelap total. Namun perasaan aneh itu kini berubah menjadi gelombang kecemasan yang mendalam. Ia merasa seperti berada di sebuah labirint dan setiap arah terasa asing, meskipun ia yakin sudah mengikuti jalur yang benar. Malam merangkak naik, membawa serta suhu dingin yang menusuk. Rian mempercepat langkahnya, mencari celah di antara pepohonan lebat untuk mendirikan tenda. Perasaan diawasi dan bisikan samar itu masih mengganggunya, namun ia berusaha keras mengabaikannya.
Ia meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan dan mungkin sedikit sugesti dari cerita-cerita Pak Ujang. Akhirnya, ia menemukan sebuah cekungan kecil yang relatif datar, terlindung oleh rimbunnya semak dan pohon besar. Dengan cekatan, Rian mengeluarkan tindanya. Gerakannya gesit, namun pikiran kalut membuatnya beberapa kali melakukan kesalahan kecil. Ia bahkan sempat menjatuhkan senternya yang untungnya tidak rusak. Saat tenda berdiri kokoh dan sleeping bag sudah tergelar, Rian menyalakan kompor portablenya untuk membuat kopi. Aroma pahit kopi yang menyeruak sedikit menenangkan sarafnya. Ia duduk bersila di dalam tenda, memegang cangkir hangat, mencoba memulihkan ketenangan. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari luar tenda, ia mendengar suara langkah kaki. Bukan suara langkah kaki hewan, melainkan langkah yang teratur, berat, seolah seseorang sedang berjalan mengelilingi tendanya. Jantung Rian berdegup kencang. Ia mematikan sentirnya dan menahan nafas, menajamkan pendengarannya. Suara langkah itu semakin mendekat, lalu berhenti tepat di samping tendanya. Hening. Rian merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia meraih pisau lipat kecil di samping sleeping bag-nya. Apapun itu, ia harus siap. Beberapa detik terasa seperti keabadian. Lalu suara tawa samar terdengar. Tawa yang sangat pelan, hampir tak terdengar, namun entah mengapa terdengar sangat dekat, seolah dibisikkan tepat di telinganya melalui kain tenda. Itu bukan tawa manusia yang normal. Ada nada kekosongan dan kekejaman di dalamnya. Rian menelan ludah. Ia tahu ini bukan halusinasi. Ia tidak sendirian di sini. Dengan keberanian yang tersisa, ia menyalakan senternya lagi, mengarahkan sinarnya ke arah sumber suara. Tidak ada apa-apa di luar tenda, hanya kegelapan hutan yang pepat. Ia memberanikan diri sedikit membuka resleting tenda, mengintip keluar. Kegelapan total. Pohon-pohon seolah menjadi siluet-siluet raksasa tak berwujud. Ia cepat menutup kembali resleting tenda, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menusuk dari luar, seolah sesuatu telah melesat melewatinya. Malam itu, Rian tidak bisa tidur nyenyak. Setiap suara, setiap gerak daun, setiap desiran angin terasa seperti ancaman. Ia terus-menerus mendengar bisikan samar di batas pendengarannya, seolah ada yang mencoba berbicara dengannya dalam bahasa yang tidak ia pahami. Kadang bisikan itu diselingi dengan tawa cekikikan yang tipis. Ketika fajar menyingsing, Rian segera membongkar tendanya. Ia ingin secepatnya meninggalkan tempat itu. Perasaannya tidak enak. Ini bukan lagi sekedar petualangan menantang. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Ia memeriksa jalur pendakian di ponselnya. Sinyal masih ada meski sangat lemah. Rian merasa bingung. Jalur yang ia lalui malam itu seharusnya lurus ke arah pos 4. Namun kini peta di ponselnya menunjukkan ia berada di lokasi yang tidak dikenal, sedikit bergeser dari jalur seharusnya. Aneh, gumamnya. Mungkin GPS-nya error karena sinyal yang buruk. Ia mencoba meluruskan arah. Ia berjalan terus, mengandalkan insting dan sesekali melihat peta digital. Namun semakin lama ia berjalan, semakin ia merasa asing dengan sekelilingnya. Pepohonan di sana terlihat berbeda, lebih tua, lebih rapat, dan tanah di bawahnya terasa lebih lembab. Tidak ada tanda-tanda jalur pendakian yang jelas, hanya semak belukar dan pohon-pohon lebat yang seolah membentuk dinding. Rian mulai panik. Ia tahu ia dalam masalah besar, ia terperosok lebih dalam dari yang ia kira. Di kejauhan, ia mendengar suara laulungan yang panjang dan menyayat. Itu bukan laulungan anjing hutan biasa. Ada nada kesedihan dan kengerian yang bercampur di dalamnya, seolah sebuah jiwa yang tersesat sedang meratap. Ia menoleh ke arah suara itu, dan di antara celah-celah pohon, ia melihat sesuatu yang putih, samar-samar bergerak cepat di antara pepohonan. Ia yakin itu bukan hewan, dan ia yakin ia tidak sendirian di hutan ini. Kepanikan mulai menggerogoti Rian. Ponselnya mati, ia tersesat, dan suara-suara aneh itu semakin nyata. Lolongan mengerikan tadi masih bergema di telinganya. Dengan sisa keberanian yang ada, ia berusaha memfokuskan diri. Sebagai pendaki berpengalaman, ia tahu bahwa panik adalah musuh terbesar di alam liar.
ia mencoba mengingat kembali jalur yang ia lalui. Seharusnya ada penanda pohon atau tumpukan batu yang sering digunakan pendaki sebagai petunjuk. Namun, tak ada satupun. Lingkungan di sekelilingnya tampak asing, seolah ia telah melangkah ke dimensi lain. Pepohonan yang menjulang tinggi terlihat lebih tua, batangnya ditumbuhi lumut tebal, dan udara terasa lebih lembab meskipun matahari sudah cukup tinggi. Rian memutuskan untuk mengikuti arah yang ia yakini sebagai turunan, berharap akan menemukan jalur atau setidaknya aliran air yang bisa membawanya ke perkampungan. Ia melangkah hati-hati, memecah semak belukar yang menghalangi jalannya. Setiap langkah terasa berat bukan hanya karena medan, tapi karena beban pikiran yang menumpuk. Saat ia melewati sebuah pohon beringin tua yang sangat besar dengan akar-akar menggantung seperti tirai, Rian melihatnya. Sebuah jejak kaki. Bukan jejak sepatu trekking miliknya atau jejak hewan. Jejak itu telanjang. Ukurannya sedikit lebih kecil dari kakinya, namun terlihat aneh. Bentuk jari-jarinya terlalu panjang dan kurus, dan ia bisa melihat lekukan telapak kaki yang tidak biasa, seolah-olah pemiliknya jarang menginjak tanah keras. Jejak itu masih basah seolah baru saja dibuat. Dan yang membuat Rian merinding, jejak itu mengarah ke dalam hutan yang lebih gelap, menjauh dari arah yang seharusnya ia tuju. Rian menelan ludah. Siapa yang bisa berada di sini tanpa alas kaki? Dan mengapa jejaknya terlihat begitu tidak manusiawi? Ia mendongak mencoba melihat ke atas pohon beringin itu, namun kanopi daunnya terlalu rapat. Perasaan diawasi kembali menyeruak. Ia menoleh cepat ke belakang, namun tak ada apa-apa. Hanya suara angin yang berdesir, seolah membisikkan sesuatu yang tak bisa ia pahami. Ia memutuskan untuk tidak mengikuti jejak itu, terlalu beresiko. Rian memaksakan diri untuk terus berjalan sesuai instingnya, meskipun setiap langkah terasa seperti berjudi. Setiap 5 menit ia memanggil-manggil, "Halo, ada orang?" Namun hanya gemas suaranya sendiri yang kembali disambut kesunyian hutan yang mencekam. Beberapa jam berlalu, matahari sudah condong lagi. Tenaga Rian mulai terkuras. Ia sudah melewati beberapa lembah kecil dan bukit, namun tak ada tanda-tanda jalur yang ia kenali. Perbekalannya mulai menipis. Air minumnya hampir habis. Tiba-tiba, ia mendengar suara aliran air. Sebuah harapan kecil menyala di dadanya. Dengan langkah tergesa, ia mengikuti suara itu. Tak lama kemudian, ia sampai di sebuah sungai kecil dengan air yang terlihat jernih. Ia segera berlutut menenggak air sebanyak-banyaknya, merasakan kesegaran yang mengalir di tenggorokannya. Namun, saat ia mendongak, matanya menangkap sesuatu di seberang sungai. Tergantung di dahan pohon yang rendah, sehelai kain putih lusuh. Kain itu bergerak-gerak pelan ditiup angin, seperti melambai kepadanya. Itu bukan kain biasa. Kain itu tampak seperti bekas kain kafan, compang-camping dan bernoda tanah. Jantung Rian berdetak kencang. Ia tahu kain semacam itu tidak mungkin ada di tengah hutan secara kebetulan. Ini bukan kebetulan, ini adalah pesan. Dan di bawah kain putih itu, di tanah yang sedikit berlumpur, terlihat lagi jejak kaki telanjang yang aneh itu. Lebih jelas kali ini, jejak itu mengarah ke huruf sungai, ke dalam hutan yang semakin gelap dan menanjak curam. Rian berdiri terpaku menatap kain putih dan jejak kaki itu. Ini undangan atau mungkin peringatan. Ia merasa ada sesuatu yang menariknya, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang ingin ia mengikuti jejak itu. Rasionalitasnya berteriak untuk menjauh. Namun ada dorongan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah rasa penasaran gelap yang mengalahkan ketakutannya. Seolah takdir telah menuntunnya. Ataukah ada entitas lain yang sedang bermain dengannya? Dorongan aneh itu begitu kuat, seolah ada magnet tak kasat mata yang menarik Rian ke hulu sungai. Rasa takutnya beradu dengan rasa penasaran yang gelap. Mengikuti jejak kaki telanjang yang aneh itu adalah ide gila. Namun di sisi lain, rasionalitasnya mengatakan bahwa semua jalur yang dikenal sudah tidak ada. Mungkin, hanya mungkin, jejak itu akan menuntunnya pada sesuatu yang bisa membantu, atau justru pada sesuatu yang lebih buruk.
Dengan keraguan yang membebani setiap langkah, Rian menyeberangi sungai. Airnya dingin, mencapai lutut, dan dasar sungai yang licin membuatnya hampir terpleset beberapa kali. Begitu tiba di seberang, ia kembali melihat kain putih lusuh itu bergoyang pelan seolah sedang memanggil. Rian memberanikan diri mendekat, menyentuh kain itu dengan ujung jarinya. Dingin, lembab, dan terasa sangat tua. Aroma apak tercium samar dari kain tersebut. Ia menarik tangannya kembali, merinding. Jejak kaki aneh itu terus berlanjut, menanjak mengikuti aliran sungai yang semakin sempit. Rian mengikuti dengan waspada, matanya terus menyapu sekeliling. Vegetasi di sini jauh lebih lebat, pohon-pohon menjulang tinggi, dahan-dahannya saling bertautan membentuk kanopi yang nyaris tidak bisa ditembus cahaya matahari. Udara terasa lebih dingin dan berat, seolah oksigen di sana menipis. Keheningan hutan di bagian ini sangat menyesakan. Tidak ada suara burung, tidak ada desiran serangga, bahkan angin pun seolah enggan berhembus. Hanya suara langkah Rian sendiri yang memecah keheningan dan suara gemericik air sungai yang semakin jauh di belakangnya. Kemudian bisikan itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dalam, lebih dalam. Suara itu terdengar seperti gabungan bisikan banyak orang, serak dan menuntut, namun juga punya nada melankolis yang aneh. Itu bukan suara dari luar dirinya, melainkan seolah berasal dari dalam kepalanya, bergema di relung jiwanya. Rian menggelengkan kepala, mencoba mengenyahkan suara itu. Ia mempercepat langkahnya, ingin segera keluar dari hutan ini. Tapi semakin ia berjalan, semakin ia merasa seperti memasuki labirin yang tak berujung. Setiap pohon terlihat sama, setiap belokan terasa identik. Ia merasa seperti berjalan di tempat. Saat ia melewati sebuah ceruk batu yang ditutupi lumut tebal, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Di dasar ceruk itu tergeletak sebuah kamera digital bekas. Kameranya tampak kotor dan sudah usang, namun masih utuh. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar. Ia mencoba menyalakannya, namun tentu saja baterainya sudah habis. Yang menarik perhatiannya adalah tulisan samar di bagian belakang kamera, seolah diukir dengan benda tajam, "Jangan kembali." Tulisan itu membuat darah Rian berdesir. Itu bukan tulisan yang dibuat oleh pendaki yang tersesat dan ingin memberitahu jalur. Itu lebih seperti peringatan atau mungkin sebuah kutukan. Siapa pemilik kamera ini dan mengapa ia menulis pesan seperti itu? Ia menyimpan kamera itu di ranselnya, meskipun hatinya dipenuhi perasaan tidak enak. Ini terlalu banyak kebetulan. Saat Rian melanjutkan perjalanan, ia mulai merasakan hal yang lebih mengganggu. Ia merasa energinya terkuras dengan cepat, jauh lebih cepat dari kelelahan mendaki biasa. Kakinya terasa berat, napasnya tersengal-sengal, padahal medan yang ia lalui tidak terlalu curam lagi. Rasa kantuk yang luar biasa mulai menyerangnya, seolah ada sesuatu yang menguras vitalitasnya. Ia mencoba melawan rasa kantuk itu, memukul-mukul pipinya, meminum sisa air yang ada. Namun, bisikan itu semakin mendesak, kini diselingi dengan dendangan melankolis yang terdengar seperti lagu pengantar tidur yang mengerikan. Tidurlah, tidurlah di sini. Kelopak mata Rian terasa sangat berat. Langkahnya mulai goyah. Ia mencoba menahan diri untuk tidak menutup mata, tahu bahwa jika ia tertidur di tengah hutan asing ini, ia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Namun, suara dendangan itu semakin merdu, semakin membuai dirinya, seolah mengundang dirinya ke dalam pelukan gelap. Pandangannya mulai kabur, kaki Rian kehilangan pijakan. Ia terhuyung, lalu terjerembab di atas akar-akar pohon yang menonjol. Kepalanya membentur tanah dengan keras. Kegelapan merenggutnya, diiringi bisikan terakhir yang terdengar begitu jelas di telinganya. "Kau milik kami sekarang." Kesadaran Rian kembali perlahan, seperti gelembung yang naik ke permukaan air yang keruh. Kepalanya berdenyut nyeri, dan seluruh tubuhnya terasa kaku, seolah ia telah tertidur dalam posisi yang sangat tidak nyaman selama berjam-jam.
Ia mencoba membuka mata, namun yang ia lihat hanyalah kegelapan pekat. Panik menyergap. Ia meraba-raba sekeliling. Tanah yang lembab dan dingin, akar-akar pohon yang menonjol, dan dedaunan kering. Ia masih di hutan. Tapi mengapa gelap sekali? Apakah ia tertidur hingga malam tiba? Rian mencoba menggerakkan tangannya, mencari senter. Ia meraba ranselnya yang untungnya masih ada di punggungnya. Dengan susah payah, ia meraih senternya dan menekan tombol. Cahaya senter menyembur, menembus kegelapan. Namun apa yang ia lihat membuat nafasnya tercekak. Ia tidak berada di tempat ia jatuh pingsan. Ia berada di sebuah gua kecil, atau lebih tepatnya sebuah celah batu yang sempit dan dalam. Dinding-dindingnya ditutupi lumut dan tetesan air, dan udara di dalamnya terasa sangat dingin dan pengap. Bagaimana ia bisa sampai di sini? Ia ingat jatuh terjerembab di atas akar-akar pohon. Tidak mungkin ia merangkak masuk ke celah sekecil ini dalam keadaan pingsan. Rian mencoba bangkit, namun kakinya terasa lemas. Ia menyandarkan punggungnya ke dinding gua, mencoba menenangkan detak jantungnya yang menggila. Ia menyapu senternya ke sekeliling. Gua itu tidak terlalu besar, hanya cukup untuk ia berbaring. Di salah satu sudut, ia melihat tumpukan batu yang entah mengapa terlihat seperti sebuah altar kecil dengan beberapa bunga kering yang sudah layu berserakan di atasnya. Perasaan tidak enak kembali menyeruak. Ini bukan gua alami biasa. Ini terasa seperti tempat yang pernah digunakan untuk sesuatu yang kuno dan mungkin gelap. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Bukan bisikan, bukan tawa, tapi suara nafas yang berat dan serak, seolah ada sesuatu yang bernafas di dekatnya, tersembunyi di balik kegelapan di luar jangkauan senternya. Rian membeku. Ia mengarahkan senternya ke arah suara itu, namun hanya kegelapan yang membalas. Suara nafas itu berhenti. Lalu terdengar suara gesekan pelan, seolah sesuatu sedang menyeret tubuhnya di lantai gua. Siapa di sana? Rian memberanikan diri bertanya. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang kembali. Rian memutuskan untuk merangkak keluar dari gua itu secepatnya. Dengan sisa tenaga, ia menyeret tubuhnya menuju celah sempit pintu gua. Begitu ia berhasil keluar, ia menyadari bahwa ia tidak lagi berada di tengah hutan lebat. Ia berada di sebuah lapangan terbuka kecil, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, namun ada jarak yang cukup luas di antara mereka. Langit di atasnya masih gelap, namun ia bisa melihat samar-samar bintang-bintang, jadi ia memang tertidur hingga malam tiba. Namun yang membuat Rian terpaku adalah apa yang ada di tengah lapangan itu. Sebuah pohon beringin raksasa, jauh lebih besar dari yang pernah ia lihat. Batangnya besar, akar-akarnya menjuntai hingga menyentuh tanah, dan kanopi daunnya begitu lebat sehingga menutupi sebagian besar langit di atasnya. Pohon itu memancarkan aura yang sangat kuat, aura yang terasa kuno, sakral, namun juga menakutkan. Dan di bawah pohon itu, ia melihatnya lagi, sosok putih samar-samar yang ia lihat sebelumnya. Kali ini lebih jelas. Sosok itu tampak seperti wanita, mengenakan pakaian putih panjang yang lusuh, rambutnya terurai panjang menutupi wajahnya. Ia berdiri membelakangi Rian, seolah sedang menatap ke arah pohon beringin. Rian ingin berteriak, ingin lari, namun tubuhnya seolah terpaku di tempat. Ia hanya bisa menatap sosok itu, jantungnya berpacu kencang di dalam dadanya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, diam. Namun Rian merasakan hawa dingin yang sangat luar biasa menyelimuti dirinya, seolah udara di sekeliling sosok itu membeku. Tiba-tiba,
Sosok itu perlahan menolehkan kepalanya. Rian bisa merasakan tatapan kosong dari balik rambut panjangnya, namun ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Lalu, sebuah bisikan terdengar. Kali ini begitu jelas, seolah diucapkan tepat di telinganya, meskipun sosok itu berada cukup jauh. "Kau telah datang. Kau telah kembali." Bisikan, kau telah datang, kau telah kembali, menggema di benak Rian, menembus setiap serat sarafnya. Ketakutan yang mencekam kini bercampur dengan kebingungan yang pekat. Kembali? Apa maksudnya? Ia belum pernah datang ke tempat ini sebelumnya, atau setidaknya ia tidak mengingatnya. Sosok wanita berbaju putih itu masih berdiri membelakanginya di bawah naungan pohon beringin raksasa. Namun kini ada sensasi aneh yang menyelimutinya, seolah sosok itu memancarkan aura undangan, sebuah magnet tak kasat mata yang menarik Rian untuk mendekat. Rian mencoba menggerakkan kakinya, ingin lari sekencang-kencangnya, namun tubuhnya terasa beku. Ia seperti terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Senter di tangannya bergetar, memancarkan cahaya yang goyah di tengah kegelapan yang menelan. Tiba-tiba, sosok itu mengangkat satu tangannya, menunjuk ke arah Rian dengan jari telunjuk yang kurus dan pucat. Meskipun wajahnya tertutup rambut, Rian merasakan tatapan kosong itu menembusnya. Lalu bisikan itu kembali, kali ini terdengar lebih jelas seolah langsung diucapkan di samping telinganya, meskipun sosok itu masih berdiri di kejauhan. "Ikuti aku, ikuti jejakku." Jantung Rian berdegup sangat kencang, memukul-mukul dadanya seperti ingin keluar. Ia merasa pusing, seolah otaknya kekurangan oksigen. Rasa kantuk yang luar biasa kembali menyerang, jauh lebih kuat dari sebelumnya, mengancam untuk menelannya dalam kegelapan. Namun di tengah rasa pusing dan kantuk itu, Rian melihatnya di tanah, tepat di depan pohon beringin raksasa itu, terbentang dengan jelas jejak kaki telanjang yang aneh yang ia lihat di sungai. Jejak itu tidak mengarah ke dalam hutan, melainkan membentuk lingkaran kecil di sekitar pangkal pohon, seolah-olah mengundang Rian untuk masuk ke dalamnya. Rian tahu ini adalah jebakan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Namun ada kekuatan yang begitu besar yang menariknya, seolah ada benang tak terlihat yang mengikat jiwanya ke tempat itu. Ia merasakan ada bagian dari dirinya yang ingin tahu, ingin mengakhiri misteri ini, meskipun ia tahu itu sangat berbahaya. Dengan langkah yang terasa berat dan goyah, seperti ada beban tak terlihat yang menahan setiap pergerakannya, Rian mulai berjalan. Ia tidak bisa mengendalikan dirinya. Tubuhnya bergerak seolah dikendalikan oleh kekuatan lain. Ia melangkah menuju pohon beringin raksasa, menuju sosok putih itu, dan menuju jejak kaki misterius di tanah. Setiap langkah mendekat, udara terasa semakin dingin. Aroma apak yang bercampur dengan bau tanah basah semakin kuat menusuk hidungnya. Ia dapat mendengar detak jantungnya sendiri yang menggila di telinganya. Ketika ia hampir mencapai pohon itu, sosok putih itu tiba-tiba menghilang, seolah melebur dengan kegelapan di bawah kanopi daun beringin yang lebat. Rian terkesiap. Ia menyapu senternya ke seluruh penjuru, namun tidak ada apa-apa. Sosok itu benar-benar lenyap. Ia kini berdiri tepat di depan pangkal pohon beringin raksasa. Jejak kaki aneh itu terlihat jelas di sekelilingnya. Dengan pikiran yang kacau, Rian melihat ke atas, mencoba mencari tahu mengapa pohon ini begitu kuat energinya. Dan di antara akar gantung yang tebal, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya mengering. Tergantung di salah satu akar yang paling tebal, hampir tak terlihat dalam kegelapan, adalah sebuah kalung perak dengan liontin kuno. Liontin itu berbentuk lambang yang tidak Rian kenali, terlihat seperti ukiran daun yang melingkar, dengan sebuah batu merah kecil di tengahnya. Kalung itu tampak sangat tua, berkarat di beberapa bagian, dan memancarkan kilau samar di bawah sword centernya. Rian merasa terpanggil untuk mengambil kalung itu. Meskipun tubuhnya masih bergetar ketakutan, ia mengulurkan tangannya dan dengan ujung jarinya ia menyentuh liontin itu.
Seketika, rasa dingin yang menusuk tulang menjalar dari ujung jarinya, merambat cepat ke seluruh lengannya, lalu menyebar ke seluruh tubuhnya. Rian merasakan seolah ada aliran energi dingin yang masuk ke dalam dirinya. Bersamaan dengan itu, sebuah visi singkat melintas di benaknya. Sekilas pandangan tentang seorang wanita dengan pakaian kuno berdiri di tempat yang sama, di bawah pohon yang sama, dengan ekspresi kesedihan yang mendalam. Lalu visi itu menghilang seperti kilat. Kalung itu terasa sangat berat di tangannya, seolah menyimpan beban dari masa lalu yang tak terhitung jumlahnya. Ia menariknya, dan kalung itu putus dari akarnya. Ia menggenggam kalung itu erat-erat. Pada saat yang sama, ia mendengar suara langkah kaki lagi. Kali ini lebih dekat, lebih banyak, seolah ada banyak orang yang mengelilingi pohon itu. Ia mengangkat senternya, menyapukan cahaya ke sekeliling. Dari balik kegelapan, puluhan pasang mata merah menyala menatapnya. Mata-mata itu muncul satu persatu dari balik pepohonan, bergerak perlahan mendekatinya, membentuk sebuah lingkaran. Mereka tidak memiliki tubuh yang jelas, hanya mata merah menyala yang melayang-layang di kegelapan seperti bara api hidup. Rian menjatuhkan senternya. Ia tidak bisa berteriak, tenggorokannya tercekak. Ia dikepung. Senter yang jatuh di tanah berguling, cahayanya berkedip-kedip sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Rian terjerembab ke belakang, jatuh terduduk di pangkal pohon beringin raksasa. Ia dikepung. Puluhan pasang mata merah menyala melayang di kegelapan, semakin mendekat, membentuk sebuah cincin ketat di sekelilingnya. Mereka tidak bersuara, namun aura mencekam yang mereka pancarkan terasa begitu berat, menyesakkan. Rian mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia merasakan dingin yang menusuk tulang, bukan karena suhu udara, melainkan karena kehadiran entitas-entitas tak berwujud di sekelilingnya. Kalung perak dengan liontin kuno itu masih tergenggam erat di tangannya, terasa dingin seperti es. Tiba-tiba, salah satu mata merah itu bergerak lebih cepat, melayang mendekat hingga hanya berjarak beberapa jengkal dari wajah Rian. Pola mata itu berdenyut samar, dan Rian bisa merasakan energi dingin yang keluar darinya, merembes masuk ke pori-pori kulitnya. Bersamaan dengan itu, bisikan-bisikan berdesir di telinganya. Bukan lagi suara tunggal, melainkan paduan suara yang tak terhitung jumlahnya, silih berganti. Kau milik kami, kau telah mengambil, kau akan tinggal. Bisikan itu berputar-putar di benaknya, mencoba menekan akal sehatnya, membawanya ke ambang kegilaan. Rian mencoba meronta, tapi tubuhnya seolah diikat oleh kekuatan tak kasat mata. Ia merasakan setiap ototnya kaku, setiap sendinya terkunci. Matanya menjelajahi mata-mata merah itu, mencoba mencari celah, namun hanya kegelapan yang pekat yang membalasnya. Lalu, sebuah sensasi aneh mulai menyerangnya, bukan sakit fisik, melainkan rasa hampa yang luar biasa, seolah ada sesuatu yang ditarik keluar dari dalam dirinya. Ia merasa ingatannya perlahan mengabur. Wajah Santi, adiknya, mulai terasa samar. Nama teman-temannya menghilang dari benaknya. Siapa dirinya? Apa yang ia lakukan di sini? Pertanyaan-pertanyaan itu menggerogoti pikirannya, namun jawabannya terasa jauh dan tak terjangkau. Kalung di tangannya terasa semakin berat, semakin dingin. Dalam keputusasaan, Rian memegang kalung itu erat-erat, seolah itu adalah satu-satunya jangkar yang menghubungkannya dengan realitas. Tiba-tiba, dari kegelapan di belakang mata-mata merah itu, muncul lagi sosok putih samar-samar yang tadi menghilang. Ia tidak lagi berdiri diam. Kali ini, sosok itu melayang perlahan, mendekati lingkaran mata-mata merah itu. Setiap pergelakannya anggun, namun juga menakutkan. Rambut panjangnya masih menutupi wajahnya, namun Rian merasakan adanya intensitas yang luar biasa dari kehadiran sosok itu. Ketika sosok putih itu mencapai lingkaran mata merah, mata-mata itu seolah memberi jalan, sedikit menjauh, namun tetap menjaga Rian dalam kepungan. Sosok itu kini berdiri di antara Rian dan lingkaran mata-mata merah, menghadap Rian.
Rian merasakan hawa dingin yang lebih menusuk. Ia bisa melihat kain putih lusuh yang dikenakan sosok itu berkibar pelan, padahal tidak ada angin. Lalu, tangan kurus dan pucat itu terangkat lagi. Kali ini bukan menunjuk, melainkan mengulurkan telapak tangannya ke arah Rian. Di telapak tangannya tampak samar-samar sebuah lukisan aneh, seperti simbol kuno yang berputar-putar, bersinar dengan cahaya kebiruan yang sangat redup. "Kembalikan, serahkan, serahkan!" Suara bisikan itu kini terdengar lebih jelas, berasal dari sosok butil itu. Ada nada kesedihan dan kepedihan yang mendalam, namun juga otoritas yang tak terbantahkan. Rian menatap kalung di tangannya, lalu menatap tangan yang terulur di depannya. Apakah yang dimaksud adalah kalung ini? Apakah ini adalah pemicu dari semua kejadian mengerikan ini? Rasa hampa yang menggerogoti ingatannya semakin kuat, membuatnya kesulitan berpikir jernih. Tapi ia tahu, kalung ini adalah satu-satunya petunjuk yang ia miliki. Ketakutan akan kehilangan identitasnya berpacu dengan dorongan untuk menyerahkan kalung itu. Jika ia menyerah, apa yang akan terjadi padanya? Jika ia menolak, akankah ia terjebak selamanya dalam lingkaran kegelapan ini, menjadi salah satu dari entitas tanpa wujud yang mengelilinginya? Ia merasa jiwanya ditarik kedua arah. Bisikan serahkan, kembalikan, terus bergema, beradu dengan suara hati Rian yang menolak. Tubuhnya terasa mati rasa, namun pikirannya berpacu, mencoba melawan kekosongan yang semakin menggerogoti ingatannya. Wajah Santi, adiknya, kini hanya berupa bayangan tipis. Nama Pak Ujang pun hampir terlupakan. Apakah ini yang mereka inginkan? Mengubahnya menjadi salah satu dari mereka, entitas tanpa ingatan, tanpa identitas? Sosok putih itu masih mengulurkan tangannya. Telapak tangannya memancarkan cahaya kebiruan yang redup dari simbol kuno itu. Mata-mata merah di sekeliling Rian berkedip-kedip lebih cepat, seolah tak sabar menanti keputusannya. Rian menatap kalung di tangannya, lalu kembali ke sosok putih itu. Kalung itu entah kenapa terasa seperti bagian dari dirinya, sebuah ikatan terakhir dengan dunia nyata. Jika ia menyerahkannya, apa yang tersisa dari Rian? Dalam kekalutan itu, sebuah gambaran muncul di benaknya. Samar-samar, Rian melihat dirinya sendiri terbaring di suatu tempat, pucat, tak bergerak, seolah tak bernyawa. Itu adalah gambaran yang mengerikan, sebuah peringatan. Jika ia menyerah pada mereka, mungkin inilah nasibnya. Sebuah kekuatan baru tiba-tiba muncul dalam dirinya, dorongan primal untuk bertahan hidup, untuk menjaga siapa dirinya. Ia tidak akan menyerah. Dengan sisa tenaga yang ada, Rian mencoba menguatkan genggamannya pada kalung itu. Namun bersamaan dengan itu, mata-mata merah menyala itu tiba-tiba melesat ke arahnya. Mereka mendekat dengan kecepatan tinggi, seolah tak sabu. Hawa dingin yang luar biasa menerpa Rian, membuatnya sulit bernapas. Sosok putih itu pun bergerak. Tangan yang tadi terulur kini terangkat, dan dengan gerakan cepat ia mencengkram pergelangan tangan Rian yang menggenggam kalung. Cengkeraman itu terasa sangat dingin, seperti es yang membakar, dan kekuatan yang luar biasa merambat melalui tubuh Rian, seolah mencoba merenggut kalung itu secara paksa. Rian menjerit dalam hati, namun suaranya tak keluar. Ia mencoba menarik tangannya melawan cengkeraman sosok itu. Ini adalah pertarungan antara dirinya dan entitas-entitas ini, pertarungan untuk jiwanya. Tidak, Rian berhasil mengeluarkan suara meski hanya berupa desahan serak. Cahaya biru dari simbol di telapak tangan sosok putih itu tiba-tiba membesar, membanjiri pandangan Rian. Bersamaan dengan itu, deru angin kencang tiba-tiba muncul entah dari mana, berputar-putar di sekeliling mereka. Daun-daun dan ranting-ranting kecil berterbangan di udara, menghantam tubuh Rian. Mata-mata merah di sekelilingnya berkedip-kedip panik, seolah tak sabar menanti keputusannya. Mata-mata merah di sekeliling Rian berkedip-kedip lebih cepat, seolah tak sabar menanti keputusannya. Hawa dingin yang luar biasa menerpa Rian, membuatnya sulit bernapas.
Sosok putih itu pun bergerak. Tangan yang tadi terulur kini terangkat, dan dengan gerakan cepat ia mencengkeram pergelangan tangan Rian yang menggenggam kalung. Cengkeraman itu terasa sangat dingin seperti es yang membakar, dan kekuatan yang luar biasa merambat melalui tubuh Rian, seolah mencoba merenggut kalung itu secara paksa. Rian menjerit dalam hati, namun suaranya tak keluar. Ia mencoba menarik tangannya melawan cengkeraman sosok itu. Ini adalah pertarungan antara dirinya dan entitas-entitas ini, pertarungan untuk jiwanya. Tidak, Rian berhasil mengeluarkan suara meski hanya berupa desahan serak. Cahaya biru dari simbol di telapak tangan sosok putih itu tiba-tiba membesar, membanjiri pandangan Rian. Bersama dengan itu, deru angin kencang tiba-tiba muncul entah dari mana, berputar-putar di sekeliling mereka. Daun-daun dan ranting-ranting kecil beterbangan di udara menghantam tubuh Rian. Mata-mata merah di sekelilingnya berkedip-kedip panik, seolah terganggu oleh angin yang tiba-tiba muncul. Beberapa dari mereka mundur menjauh kembali ke kegelapan. Rian merasakan sakit yang teramat sangat di pergelangan tangannya. Cengkeraman sosok putih itu semakin kuat dan ia merasa kalung itu akan terlepas dari genggamannya. Di tengah badai angin dan rasa sakit, sebuah suara lain tiba-tiba terdengar samar-samar namun familiar. "Kakak, jangan!" Suara Santi, suara adiknya. Suara itu begitu jernih, seolah Santi berada tepat di sampingnya. Visi tentang wajah adiknya yang khawatir muncul kembali di benaknya. Kali ini sangat jelas mengusir kabut yang sebelumnya menyelimuti ingatannya. Kekuatan baru menyelimuti Rian, bukan kekuatan fisik, melainkan kekuatan dari ikatan batin, dari harapan untuk kembali. Ia tidak akan menyerah, ia harus pulang ke Santi. Dengan kekuatan putus asa yang muncul entah dari mana, Rian menarik tangannya dengan sekuat tenaga dan berteriak sekencang-kencangnya. Kali ini suaranya keluar, memecah kesunyian malam. "Tidak, aku tidak akan pergi!" Teriakan Rian, "Tidak, aku tidak akan pergi!" menggema di seluruh lapangan pohon beringin, seolah membelah kehampaan malam. Kekuatan putus asa yang muncul dari kerinduan akan adiknya Santi menyemburkan energi ke seluruh tubuhnya. Rian mengerahkan sisa-sisa tenaganya, menarik tangannya dari cengkeraman sosok putih itu. Ajaibnya, cengkeraman sedingin es itu melonggar. Sosok putih itu sedikit terhuyung mundur, seolah terkejut oleh kekuatan tak terduga dari Rian. Cahaya biru dari telapak tangannya meredup. Mata-mata merah yang mengelilingi mereka kini berkedip-kedip lebih cepat. Beberapa mulai berputar-putar tak beraturan, dan bisikan-bisikan yang sebelumnya menekan kini terdengar seperti rintihan samar di kejauhan. Badai angin yang tiba-tiba muncul di episode 8 kini semakin menggila, berputar membentuk pusaran di sekitar pohon beringin, mengangkat daun-daun, ranting-ranting, bahkan beberapa batu kecil. Rian berhasil menarik tangannya sepenuhnya dari cengkeraman sosok putih itu. Kalung perak dengan liontin kuno itu masih tergenggam erat di telapak tangannya yang gemetar. Namun, ia merasakan sensasi terbakar di pergelangan tangannya, seolah ada jejak es yang membekas di sana. Sosok putih itu kini berdiri terpaku, tidak lagi mengulurkan tangan. Ia hanya berdiri di sana, di tengah pusaran angin dengan rambut panjangnya yang berkibar masih menutupi wajahnya. Rian merasakan hawa kesedihan yang sangat kuat memancar dari sosok itu, seolah ia baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Tiba-tiba, dari arah belakang sosok putih itu, atau lebih tepatnya dari dalam kanopi daun pohon beringin yang lebat, muncul sebuah cahaya putih terang. Cahaya itu bukan seperti cahaya senter atau api, melainkan cahaya yang murni, menenangkan, dan memancarkan kehangatan yang kontras dengan hawa dingin di sekitarnya. Cahaya itu semakin membesar, membentuk sebuah gerbang vertikal yang bersinar, seolah sebuah retakan di dimensi lain telah terbuka. Di balik gerbang cahaya itu, Rian bisa melihat sekilas pemandangan yang familiar, pohon-pohon pinus, dan samar-samar jalur pendakian yang biasa.
Mata-mata merah di sekelilingnya kini benar-benar panik. Mereka melesat mundur dengan cepat, menghilang satu persatu ke dalam kegelapan hutan, seolah ketakutan oleh cahaya yang tiba-tiba muncul. Rintihan dan bisikan pun lenyap, digantikan dengan keheningan yang, meskipun masih mencekam, terasa lebih normal. Sosok putih itu menolehkan kepalanya ke arah gerbang cahaya. Untuk sesaat, Rian merasa bisa melihat sedikit dari wajah sosok itu di balik rambutnya. Sebuah profil yang terlihat sangat sedih, namun juga seperti lega. Lalu, sosok itu kembali menghadap Rian. Ia tidak lagi mencoba mendekat. Dengan suara yang kini terdengar lebih jelas, namun masih bergetar dengan kesedihan yang mendalam, ia berbisik, "Dia bukan milikmu. Kembali. Pulang." Rian terpaku. Dia? Siapa dia? Apakah yang dimaksud adalah dirinya sendiri? Atau kalau ini? Kebingungan masih melingkupinya, namun ada dorongan kuat untuk percaya pada kata-kata terakhir sosok itu. Kembali, pulang. Gerbang cahaya itu mulai berdenyut, seolah akan segera menutup. Rian tahu ini adalah kesempatannya, satu-satunya jalan keluar dari mimpi buruk ini. Ia harus segera pergi. Ia bangkit berdiri meskipun kakinya masih gemetar. Ia menatap sosok putih itu untuk terakhir kalinya. Meskipun ia telah mengalami kengerian yang luar biasa, ada sedikit rasa iba yang muncul di hatinya terhadap entitas misterius ini, seolah terjebak dalam kesedihan abadi. Tanpa berpikir panjang lagi, dengan kalung masih tergenggam erat, Rian berlari. Ia berlari sekencang-kencangnya menuju gerbang cahaya yang semakin mengecil. Rian berlari sekuat tenaga. Setiap ototnya berteriak protes, namun adrenalin membanjiri tubuhnya, mendorongnya maju. Gerbang cahaya putih itu semakin mengecil, berdenyut-denyut seolah akan menutup sepenuhnya kapan saja. Ia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Di belakangnya, pohon beringin raksasa tampak menjauh. Hawa dingin yang menusuk perlahan memudar, digantikan oleh kehangatan samar yang terpancar dari gerbang cahaya. Bisikan-bisikan dan lolongan yang mencekam pun lenyap. Hanya menyisakan deru nafas Rian sendiri yang memburu. Ia hanya fokus pada cahaya itu. Setiap langkah terasa seperti melompat melintasi jurang tak terlihat. Akhirnya, dengan sisa tenaga terakhir, Rian berhasil melompat menembus ambang gerbang cahaya. Sebuah sensasi aneh menyelimutinya, bukan jatuh, bukan terbang, melainkan seperti melayang dalam ruang hampa sesaat, di mana suara dan waktu seolah berhenti. Lalu, dalam sekejap mata, ia merasakan tubuhnya membentur tanah yang keras. Ia terbatuk-batuk, berusaha mengambil napas. Saat ia membuka mata, ia tidak lagi melihat kegelapan yang pekat. Di atasnya, langit mulai dihiasi semburat jingga dan keemasan fajar. Udara terasa segar dan sejuk tanpa bau apak atau dingin yang menusuk. Ia melihat sekeliling. Familiar. Pohon-pohon pinus yang menjulang, jalur setapak yang ditutupi dedaunan kering, dan suara kicauan burung yang merdu. Ia mengenali tempat ini. Itu adalah jalur pendakian utama menuju pos 3, sebuah lokasi yang seharusnya ia capai pada hari pertama pendakiannya. Bagaimana bisa? Ia yakin sudah tersesat jauh ke dalam hutan yang asing. Apakah gerbang cahaya itu adalah semacam portal? Dengan sisa-sisa kekuatan, Rian mencoba bangkit. Seluruh tubuhnya sakit, kepalanya pusing, namun ia merasa lebih ringan, seolah beban tak kasat mata yang menekannya selama ini telah terangkat. Ia menyentuh pergelangan tangannya yang dicengkeram sosok putih tadi. Tidak ada bekas luka, hanya rasa dingin yang samar. Kalu terak dengan liontin kuno itu masih tergenggam erat di tangannya. Rian menatapnya. Batu merah di liontin itu tampak berkedip samar, seolah ada kehidupan di dalamnya. Ia mendengar suara langkah kaki dari kejauhan, bukan suara langkah hantu atau entitas, melainkan suara langkah kaki manusia yang nyata. Tak lama kemudian, 2 orang pendaki muncul dari balik belokan jalur. Mereka tampak terkejut melihat Rian tergeletak lemas di tanah. "Pak, Anda tidak apa-apa?" Salah satu pendaki menghampirinya dengan raut khawatir. Ia mencoba menjawab, namun suaranya seruk dan tercekat. Air,
Pendaki itu segera memberikan botol minumnya. Rian meneguknya rakus. Setelah sedikit pulih, ia mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Namun, kata-kata itu terasa berat di lidahnya. Bagaimana ia bisa menceritakan tentang jejak kaki aneh, bisikan, mata-mata merah, sosok putih, dan gerbang cahaya. Mereka pasti akan menganggapnya gila. Saya tersesat. Rian hanya bisa berkata begitu. Kedua pendaki itu membantunya berdiri. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari tim SAR lokal yang sedang menyisir jalur. Kami mendapat laporan ada pendaki hilang. Syukurlah Anda ditemukan, Pak. Sudah berapa hari Anda tersesat? Rian terdiam. Berapa hari? Ia tidak tahu. Ia merasa seperti hanya pingsan selama beberapa jam. Namun wajah pendaki itu menunjukkan kelegaan yang luar biasa, seolah ia baru saja lolos dari bahaya besar. 5 hari, Pak, kata pendaki satunya. Anda sudah dinyatakan liang selama 5 hari. 5 hari? Rian terperangah. 5 hari ia menghilang di hutan yang aneh itu. Ia tidak bisa mempercayainya. Semua yang ia alami terasa begitu nyata, namun waktu yang berlalu seolah hilang begitu saja. Saat mereka mulai berjalan menuruni jalur, Rian sesekali melirik ke arah kalung di tangannya. Batu merah di liontin itu kini memancarkan cahaya yang sedikit lebih terang, seolah ada sesuatu yang kini terhubung dengannya. Ia merasa ada panggilan samar, sebuah dorongan untuk menjaga kalung ini, seolah ia memiliki tujuan baru. Apakah ia benar-benar terbebas? Ataukah ia membawa sesuatu dari dunia lain yang tak terlihat, sesuatu yang kini menjadi bagian darinya? Kabar ditemukannya Rian menyebar cepat. Sebuah helikopter SAR segera diterbangkan untuk mengevakuasinya dari lereng gunung. Saat helikopter mendarat di lapangan terbuka dekat posko, Rian melihat wajah-wajah lega, namun juga kebingungan dan kelelahan. Santi, adiknya, langsung berlari menerjangnya, memeluknya erat dengan tangisan histeris. Kakak baik-baik saja. Isak Santi, air matanya membasahi pipi Rian. Aku sangat khawatir. 5 hari, Kak. 5 hari. Rian membalas pelukan adiknya. Rasa hangat menyelimutinya. Ini nyata. Ia benar-benar kembali. Namun di balik kelegaan itu, ada bayangan kengerian yang masih melekat di benaknya. Ia hanya bisa mengangguk, terlalu lelah untuk berbicara. Ia dibawa ke rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan medis menyeluruh. Dokter dan perawat terlihat takjub dengan kondisinya. Secara fisik, Rian dinyatakan sehat walafiat. Tidak ada luka serius, dehidrasi parah, atau gejala hipotermia yang signifikan. Ini adalah anomali besar bagi seseorang yang tersesat 5 hari di gunung. Ini sebuah mujizat, kata seorang dokter muda dengan tatapan tak percaya. Kami sudah memperkirakan yang terburuk. Anda sangat beruntung, Bapak Rian. Rian hanya diam mendengarkan mereka dengan pikiran kosong. Bagaimana bisa ia menjelaskan bahwa ia tidak hanya tersesat, tetapi juga bertarung melawan entitas tak kasat mata, melarikan diri dari dimensi lain, dan kini membawa pulang sebuah kalung kuno yang misterius. Ia memutuskan untuk bungkam. Tidak ada yang akan percaya padanya. Mereka hanya akan menganggapnya trauma atau bahkan gila. Santi tidak pernah meninggalkannya. Ia terus-menerus memeluk tangan Rian, memastikan kakaknya benar-benar ada di sampingnya. Namun, Santi juga menyadari ada sesuatu yang berbeda dari kakaknya. Tatapan mata Rian kadang kosong, seolah jiwanya masih melayang di tempat lain. Dan yang paling mencolok adalah Rian selalu menggenggam erat sebuah kalung perak kuno yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. "Kalung apa itu, Kak?" tanya Santi pelan saat Rian sudah sedikit lebih tenang setelah diberi infus. Rian menatap kalung itu. Batu merah di liontinnya kini tampak bersinar lebih redup di bawah cahaya lampu rumah sakit, namun ia masih bisa merasakan aura samar yang dipancarkannya. "Entahlah, San," jawab Rian pelan, suaranya parau. Aku menemukannya." Santi tidak bertanya lebih lanjut. Melihat ekspresi Rian yang keruh, ia tahu kakaknya sedang melalui sesuatu yang berat. Beberapa hari kemudian, setelah dinyatakan pulih total, Rian akhirnya diizinkan pulang. Rumahnya terasa asing, namun juga melegakan. Ia duduk di sofa ruang tamu, mencoba mencerna semua yang terjadi. Kejadian di gunung itu terasa seperti mimpi, namun kalung di tangannya adalah bukti nyata bahwa itu semua bukanlah ilusi. Ia mencoba mencari informasi tentang Gunung Ceremai, mencari kisah-kisah kuno atau legenda yang mungkin berkaitan dengan apa yang ia alami. Namun tidak ada yang secara spesifik menyebutkan tentang sosok putih, mata merah atau kalung seperti miliknya. Setiap malam, Rian akan terbangun dari tidur dengan keringat dingin. Ia akan mendengar bisikan samar di telinganya atau melihat bayangan melintas di sudut matanya. Ia tahu sesuatu dari gunung itu telah mengikutinya pulang.
Dan yang paling mengganggunya adalah panggilan samar dari kalung itu. Panggilan yang tidak ia pahami, namun terasa semakin kuat setiap harinya, seolah kalung itu ingin membawanya kembali ke suatu tempat atau menunjukkan kepadanya sesuatu yang baru. Rian merasa seperti ia telah menjadi pembawa sesuatu yang bukan miliknya, sebuah jembatan antara dua dunia. Hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari berlalu, namun bagi Rian, dunia terasa berubah. Rumahnya yang dulu nyaman kini terasa dipenuhi bayangan. Ia seringkali mendapati dirinya menatap kosong ke dinding atau melamunkan kejadian di gunung. Setiap kali ia sendirian, bisikan samar itu akan kembali, lebih halus dari sebelumnya, namun tetap terasa di batas pendengarannya. Bukan lagi ancaman, melainkan seperti suara desahan panjang penuh kesedihan. Santi, adiknya, adalah orang pertama yang menyadari perubahan drastis pada Rian. Kakaknya yang dulu ceria, kini lebih banyak murung dan menarik diri. Rian jarang berbicara tentang pengalamannya di gunung, hanya mengatakan ia tersesat dan beruntung ditemukan. Namun Santi melihat bagaimana Rian selalu menggenggam erat kalung perak kuno itu, bahkan saat tidur. "Kak, kalung itu apa tidak dicopot saja?" Santi pernah mencoba bertanya, khawatir melihat obsesi Rian pada benda itu. Rian hanya menggeleng pelan. "Tidak bisa, San. Rasanya sudah jadi bagian dari aku." Santi tidak memaksa, namun kecemasannya tumbuh. Ia mulai melakukan riset diam-diam, mencari tahu tentang legenda atau mitos seputar Gunung Ceremai, berharap menemukan jawaban atas apa yang terjadi pada kakaknya. Ia menemukan banyak cerita, namun tidak ada yang benar-benar cocok dengan detail yang samar-samar ia dengar dari Rian atau yang ia lihat dari perilaku kakaknya. Sementara itu, Rian mulai mengalami fenomena yang lebih nyata. Terkadang ketika ia berada di keramaian, ia akan merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti sebagian tubuhnya, seolah ada sesuatu yang lewat di dekatnya. Ia akan menoleh cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Orang-orang di sekitarnya tampak normal, tidak merasakan anomali apapun, hanya Rian. Pernah suatu malam saat ia sedang tidur, Rian terbangun karena merasakan tekanan di dadanya. Ia membuka mata dan melihat samar-samar siluet gelap berdiri di dekat tempat tidurnya. Siluet itu tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya sebuah massa kegelapan yang lebih pekat dari bayangan. Jantung Rian berdetak kencang, namun anehnya, kali ini ia tidak merasakan ketakutan yang mencekam seperti di gunung, lebih seperti rasa kehadiran yang konstan. Ia menggerakkan tangannya untuk menyalakan lampu meja. Begitu lampu menyala, siluet itu lenyap melebur ke dalam kegelapan ruangan. Rian terduduk di tempat tidur, napasnya tersengal. Ini bukan lagi mimpi. Di hari-hari berikutnya, Rian mulai mencoba memahami apa yang terjadi padanya. Ia menyadari bahwa kalung itu adalah kuncinya. Setiap kali ia menyentuh batu merah di liontinnya, ia akan merasakan gelombang energi samar, seolah ia bisa merasakan denyut nadi dari dunia lain. Panggilan dari kalung itu semakin jelas, bukan lagi desahan kesedihan, melainkan sebuah nyanyian pilu, sebuah melodi kuno yang entah mengapa terasa familiar di jiwanya. Nyanyian itu tidak membuatnya takut, justru memicu rasa ingin tahu yang mendalam. Apa yang diinginkan kalung ini darinya? Apakah ia ditakdirkan untuk kembali ke tempat itu? Rian tahu ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayangan ini. Ia harus mencari tahu apa arti semua ini. Ia tidak bisa lagi mengabaikan panggilan itu, panggilan yang kini terasa seperti sebuah takdir baru yang membelenggunya. Ia menatap kalung itu di tangannya. Batu merahnya kini memancarkan cahaya yang sangat redup, hampir tidak terlihat, seolah sedang menunggu Rian untuk membuat keputusan. Panggilan dari kalung itu semakin tak tertahankan. Nyanyian pilu yang awalnya hanya desahan, kini menjadi melodi yang jelas di benak Rian, seolah kalung itu adalah kompas yang menunjuk ke suatu arah. Rian tahu ia harus kembali.
bukan karena paksaan, melainkan karena ia merasa ada sesuatu yang belum selesai, sebuah takdir yang harus ia penuhi. Ia tidak menceritakan keputusannya ini pada Santi. Santi pasti akan melarangnya mati-matian. Rian hanya mengatakan bahwa ia perlu menenangkan diri di alam, kembali ke gunung yang selalu memberinya kedamaian. Ia mengemas ranselnya, memastikan semua perlengkapannya lengkap, termasuk senter baru dan ponsel cadangan. Kali ini, ia tidak akan lengah. Dini hari, sebelum matahari terbit, Rian sudah berada di kaki Gunung Ceramai. Pak Ujang, pemilik gubuk, terlihat terkejut melihatnya kembali. "Kamu yakin, Nak?" tanya Pak Ujang. Tatapannya penuh pertanyaan. "Setelah apa yang terjadi?" Rian menenggum senyum tipis. "Ada yang harus saya selesaikan, Pak. Jangan khawatir, saya akan lebih hati-hati." Pak Ujang menghela napas namun tidak menghalangi. "Kalau begitu, ingat petuah orang tua, Nak. Hormati yang tak terlihat, jangan mencari, jangan menolak, hanya ikuti apa yang semesta tunjukkan." Rian mengangguk. Petuah itu kini terasa lebih masuk akal daripada sebelumnya. Ia memulai pendakiannya, namun kali ini ia tidak lagi tergesa-gesa. Langkahnya mantap, mengikuti naluri yang samar, seolah ada petunjuk tak terlihat yang menuntunnya. Ia tidak lagi mengandalkan peta atau GPS. Setiap belokan, setiap tanjakan terasa familiar, seolah ia sudah pernah melalui ini sebelumnya, bahkan di bagian hutan yang paling lebat sekalipun. Yang menarik, bisikan dan bayangan yang mengikutinya di kota kini tidak lagi mengganggu. Justru, ia merasakan rasa damai yang aneh, seolah ia sedang menuju rumah. Kalung di tangannya terasa hangat, batu merahnya berdenyut samar, dan nyanyian pilu itu kini berubah menjadi melodi pengantar yang menenangkan. Ia melewati tempat ia mendirikan tenda pertama kalinya. Tidak ada lagi suara langkah misterius atau tawa samar. Ia melewati ceruk batu tempat ia menemukan kamera. Kamera itu tidak ada di sana. Bahkan sungai kecil tempat ia menemukan kain putih pun terasa berbeda. Airnya mengalir jernih tanpa jejak kaki aneh. Seolah-olah semua kejadian mengerikan itu hanyalah sebuah ujian atau sebuah undangan menuju tempat yang lebih dalam. Rian terus melangkah, makin dalam masuk ke hutan. Ia tidak tahu berapa lama ia sudah berjalan, namun ia tidak merasa lelah. Akhirnya, ia tiba di lapangan terbuka kecil tempat ia pertama kali menemukan pohon beringin raksasa. Pohon itu masih di sana, menjulang tinggi dan megah, namun aura yang dipancarkannya tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Kini pohon itu memancarkan energi kuno yang tenang dan penuh kebijaksanaan. Di bawah pohon itu, sosok putih itu telah menunggunya. Ia berdiri membelakangi Rian mengenakan kain putih lusuh yang sama. Rambut panjangnya masih menutupi wajahnya. Ia tidak bergerak, hanya berdiri di sana seolah tahu Rian akan datang. Rian melangkah mendekat, jantungnya berdebar, namun bukan karena takut melainkan karena antisipasi. Ia akhirnya tiba di titik yang terasa seperti klimaks sesungguhnya dari perjalanannya. Ketika Rian berhenti beberapa langkah di belakang sosok itu perlahan menolehkan kepalanya. Kali ini, Rian bisa melihat wajahnya dengan lebih jelas. Sebuah wajah wanita yang cantik, namun pucat pasi, dengan mata yang tampak kosong, namun memancarkan kesedihan yang tak terhingga. Bibirnya yang pucat bergerak membentuk sebuah senyuman tipis yang pahit. "Kau kembali," bisik sosok itu. Suaranya kini terdengar jelas, namun tetap dengan nada melankolis yang sama. "Sudah waktunya." Rian berdiri terpaku di hadapan sosok wanita pucat di bawah pohon beringin raksasa. Wajahnya meskipun cantik, memancarkan kesedihan abadi. Mata kosongnya menatap Rian, seolah melihat jauh ke dalam jiwanya. "Sudah waktunya." Ulang sosok itu, bisikannya kini terdengar lebih jelas, membawa beban ribuan tahun. Rian menelan ludah. "Waktu untuk apa?" tanyanya. Suaranya pelan. Sosok itu mengangkat tangannya yang kurus, menunjuk ke arah kalung perak dengan liontin kuno yang masih Rian genggam. "Benda itu, kau telah membawanya kembali." Rian menatap kalungnya. Batu merah di liontin itu kini memancarkan cahaya yang redup namun stabil, seolah benda itu telah menemukan rumahnya. "Apa ini? Dan siapa kau?" Sosok itu menundukkan kepalanya sedikit. "Aku adalah penjaga tempat ini.
penjaga batas antara dua dunia, dan benda itu adalah bagian dari jiwaku, terlepas dari ikatan yang seharusnya. Ada jeda panjang sebelum ia melanjutkan. Suaranya kini terdengar lebih lemah. Sudah lama aku menanti seseorang untuk mengembalikannya. Rian mulai memahami, entitas ini, sang penjaga, telah terikat pada tempat ini karena kehilangan sebagian dari dirinya yang terwujud dalam kalung itu. Kalung itu entah bagaimana telah terlepas, dan kini Rian adalah orang yang ditakdirkan untuk membawanya kembali. Ini bukan tentang ia tersesat, melainkan tentang ia dipilih. "Kenapa aku?" tanya Rian. Bimbang. Sosok itu mendongak. Matanya bertemu dengan mata Rian. Untuk pertama kalinya, Rian merasakan adanya emosi yang jelas di mata itu. Campuran kelelahan, kesepian, dan sedikit harapan. Kau memiliki kemurnian dan ikatan yang kuat dengan mereka yang menunggumu. Itu menariknya kepadamu. Rian melihat ke kalung di tangannya. Ia mengerti. Kekuatan dari ikatan batinnya dengan Santi, dengan dunia nyata, adalah yang melindunginya dari kegelapan dan yang memungkinkan ia menjadi perantara. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Rian. Sosok itu kembali mengulurkan tangannya yang pucat, telapak tangannya terbuka, dan simbol kuno yang bersinar samar itu kembali terlihat. "Letakkan di sini, di pangkuan yang telah menanti." Rian menatap tangan yang terulur itu. Tidak ada lagi rasa takut, hanya rasa tanggung jawab yang mendalam. Ia merasa ini adalah takdirnya, sebuah akhir dari perjalanan mengerikan yang telah mengubahnya. Dengan perlahan, Rian melepaskan genggamannya pada kalung itu. Dinginnya perak kini menghilang, digantikan oleh kehangatan yang menjalar dari telapak tangan sosok itu. Rian meletakkan kalung itu di atas telapak tangan pucat penjaga. Begitu kalung itu menyentuh kulitnya, cahaya kebiruan terang memancar dari liontin, menyelimuti sosok penjaga dan sebagian area di bawah pohon beringin. Cahaya itu bukan lagi cahaya menakutkan, melainkan cahaya yang menenangkan, penuh energi. Rian mundur beberapa langkah, matanya terpaku pada pemandangan itu. Sosok penjaga itu mulai berubah. Kain putih lusuhnya berkibar hebat, seolah ditiup angin kencang yang tak terasa. Tubuhnya perlahan menjadi lebih bercahaya, transparan, dan mulai melayang ke atas, menyatu dengan cahaya yang memancar dari kalung. Wajah penjaga itu yang tadinya penuh kesedihan, kini menunjukkan ekspresi damai yang luar biasa. Bibirnya membentuk senyum terakhir, sebuah senyum lega yang tulus. "Terima kasih." Bisik suara itu kini terdengar sangat merdu dan ringan, seolah beban ribuan tahun telah terangkat darinya. Lalu, dalam hitungan detik, sosok penjaga itu lenyap sepenuhnya, melebur menjadi cahaya yang memudar di udara, seperti kabut yang ditiup angin. Yang tersisa hanyalah pohon beringin raksasa yang berdiri kokoh, kini memancarkan aura yang tenang dan harmonis. Kalung itu entah bagaimana telah menyatu dengan pohon itu, tidak terlihat lagi. Rian berdiri di sana, napasnya lega. Kejadian itu terasa seperti mimpi, namun ia tahu itu nyata. Ia merasakan perubahan dalam dirinya. Bayangan dan bisikan yang mengikutinya kini benar-benar lenyap. Rasa hampa yang pernah menggerogoti ingatannya juga telah hilang. Ia merasa utuh kembali, bahkan lebih daripada sebelumnya. Ia menatap langit, kini sepenuhnya terang oleh fajar. Ia telah memenuhi takdirnya. Ia telah mengembalikan yang seharusnya. Dengan langkah yang ringan, Rian berbalik dan mulai berjalan menuruni Mungkim. Ia tidak tahu apa yang ia akan ceritakan kepada Santi atau dunia. Mungkin tidak ada yang percaya, tapi ia tahu Cermai telah memberikan ia pelajaran terbesar dalam hidupnya, dan ia telah menjadi bagian dari sebuah legenda kuno. Ia selamat, bukan hanya secara fisik, tapi jiwanya pun telah menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Dan ia tahu, meskipun ia tidak lagi membawa kalung itu, ikatan tak terlihat dengan Gunung Cermai, dengan dunia di baliknya, akan selalu menjadi bagian dari dirinya.